Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Ilham Al-Fajri, mahasiswa pendidikan sosiologi kelas 2A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, video kali ini saya akan menyampaikan materi dan menjelaskan tentang diagnostik kesulitan belajar, contoh permasalahan, dan solusi yang diberikan dalam permasalahan tersebut. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah psikologi dan bimbingan BIMPESDIK. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian dari diagnostik kesulitan belajar. Pengertian diagnostik. Diagnostik berasal dari kata diagnosis. Diagnosis merupakan suatu proses atau upaya menentukan apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya. Dan yang kedua ada pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi ketika siswa mengalami hambatan-hambatan tertentu dalam mengikuti proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang secara optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari diagnostik kesulitan belajar yaitu suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesulitan belajar berdasarkan data dan informasi yang secara objektif dalam rangka mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif yang kemungkinan pemecahannya. Pada dasarnya, kesulitan belajar disebabkan oleh beberapa faktor, yang mana faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal siswa, dan yang kedua ada faktor eksternal siswa. Faktor internal siswa. Faktor internal siswa merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Yang kedua ada faktor eksternal siswa. Faktor eksternal siswa merupakan faktor yang datang dari luar diri siswa, yaitu dari lingkungan keluarga, bisa dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dalam melakukan diagnostik kesulitan belajar, perlu adanya suatu prosedur atau langkah-langkah yang ditetapkan oleh guru untuk mengatasi dalam kesulitan belajar. Banyak sekali prosedur atau langkah-langkah diagnostik yang dilakukan oleh guru. Antara lain yang pertama, mengobservasi kelas untuk memeriksa perilaku siswa. Yang kedua yaitu memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa. Yang ketiga yaitu mewawancari orang tua atau wali murid. Yang keempat ada memberikan tes diagnostik di bidang kecakapan tertentu. Dan yang kelima ada memberikan tes kemampuan inteligensi atau disebut dengan tes IQ. Namun ketika guru melakukan prosedur atau langkah-langkah dalam diagnostik kesulitan belajar, yaitu berupa memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ menjadi permasalahan di dalam diagnostik kesulitan belajar di sekolah. Karenanya dengan adanya tes IQ ini, siswa yang tidak mampu atau yang memiliki kekurangan dalam keterbatasan ekonomi tidak bisa mengikuti tes kemampuan ini dan tidak bisa mengetahui faktor penyebab dari kesulitan belajarnya. Dalam hal tersebut, perlu adanya solusi dalam permasalahan tersebut, yaitu solusinya mungkin ada alternatif lain yang harus dilakukan oleh pihak guru dan pihak sekolah. Untuk pihak guru sendiri mungkin melakukan tes lain yaitu berupa program remedial teaching atau program perbaikan pada siswa. Dan untuk pihak sekolah yaitu dengan meringankan atau menggratiskan dalam biaya tes kemampuan integrasi ini. Begitu saja penyampaian dan penjelasan materi tentang diagnostik kesulitan belajar, permasalahannya, dan solusi yang diberikan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.